kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biar apa yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kami setiap jemaat-Mu yang datang pagi ini Bapa, Kau-Mu sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Di luar haleluya. Di luar haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada tema gereja kita tahun 2021, hidup oleh iman. Seperti judul firman Tuhan pagi ini adalah ciri orang beriman. Puji Tuhan. Apakah beriman itu saudara? Beriman itu artinya mempunyai iman atau memiliki iman. Orang beriman di sini tidak ditujukan kepada orang yang tidak percaya, tetapi kepada orang yang percaya, karena iman adalah tanda orang yang menjadi milik Yesus. Nah, ciri orang beriman, apakah ciri itu saudara? Ciri itu didefinisikan sebagai tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Kalau dikatakan ciri orang beriman, berarti ada tanda khas dari orang beriman itu dibandingkan dengan orang lain. Atau dibandingkan dengan orang yang tidak percaya atau orang yang beriman. Jadi orang beriman itu punya ciri khas dalam hidupnya. Punya tanda khas dalam hidupnya. Apakah ciri orang beriman itu? Kita akan melihat ciri orang beriman ini dari Ibrani pasal 11. Ciri orang beriman yang pertama dari Ibrani pasal 11, fokus hidupnya kepada kekekalan. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Puji Tuhan. Saudara, tokoh-tokoh iman yang ditulis dalam Ibrani pasal 11 ini adalah orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Abraham diberkati, Ishak diberkati, Yakub diberkati, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang hebat dan diberkati oleh Tuhan. Namun yang menarik saudara ialah mereka tidak memfokuskan hidup mereka hanya kepada harta kekayaan yang mereka miliki. Mereka orang hebat, mereka banyak harta kekayaan, tetapi yang menarik mereka tidak fokuskan hidup mereka kepada harta kekayaan yang mereka miliki. Mereka memakai berkat yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka untuk apa? Layak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Ibrani 11 ayat 13 katakan, mereka mati dengan tidak mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena mereka katakan mereka orang asing, mereka pendatang dan mereka perantau. Mereka orang asing di bumi ini saudara, mereka perantau di bumi ini. Jadi fokus hidup mereka kepada siapa? Kepada kekekalan. Fokus hidup mereka kepada kekekalan. Itu sebabnya waktu mereka diberkati oleh Tuhan, mereka tidak fokuskan hidup mereka kepada harta kekayaan. Justru mereka pakai harta kekayaan mereka untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Coba kita lihat kehidupan kita saudara. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita cari uang sebanyak-banyaknya. Kita cari harta sebanyak-banyaknya. Lalu kalau kita sudah dapatkan semua uang itu, harta itu, untuk apa semua uang dan harta itu? Apa kita habiskan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kepentingan-kepentingan kita? Tanyakan kepada diri kita, saudara.
Apa fokusmu dalam hidup ini? Tokoh-tokoh iman di Ibrani pasal 11, mereka tidak fokuskan hidup mereka kepada harta dunia. Tidak fokuskan hidup mereka kepada berkat-berkat yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Tapi mereka fokuskan hidup mereka kepada apa? Kepada kekekalan. Mereka katakan mereka hanya orang asing dalam dunia ini. Mereka hanya pendatang nih. Tempat dunia ini bukan tempat tinggal mereka selama-lamanya. Fokus mereka kepada kekekalan. Ciri orang beriman pertama, tanda khas yang kita bisa lihat, fokus hidup mereka bukan kepada harta dunia, tetapi kepada kekekalan. Boleh kita lihat hidup kita, saudara, selama ini. Adakah fokus hidup mereka kepada harta kekayaan? Kita beli semua yang kita bisa beli di dunia ini, saudara. Padahal waktu semua sudah kita dapatkan. Kita hanya pendatang dan perantau. Dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Tapi di mana? Di kekekalan. Coba kita melihat 2 Korintus 4 ayat 18. Apa yang ditulis di sana? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan itu sementara. Justru yang diperhatikan apa? Yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal. Harta kekayaan itu sementara atau kekal, saudara? Sementara. Harta kekayaan itu fana atau kekal? Fana. Waktu kita mati, kita tidak bawa harta kekayaan yang sebanyak-banyak kita dapatkan dalam hidup ini, saudara. Justru yang harusnya kita perhatikan adalah yang bersifat kekal. Yang tidak sementara, yang bersifat itu yang kita fokuskan di dalam kehidupan kita. Satu lagi kita lihat Matius 6 ayat 19 dan 20. Matius 6, 19 dan 20 saya bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngerat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ada nasihat di sini. Kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Bukan di bumi, saudara. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Tapi di sorga tidak ada ngengat dan karat yang merusakkan harta kita di sorga. Sorga itu berbicara dari kekekalan. Ciri orang beriman pertama, fokus hidup mereka kepada kekekalan. Yang kedua, saudara, ciri orang beriman yang kedua, inti kesaksian mereka. Sekali lagi, inti kesaksian mereka adalah tentang surga. Inti kesaksian mereka adalah tentang surga. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 10 dan 16. Tampilkan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Inti kesaksian tokoh-tokoh iman di Ibrani 11 adalah surga. Apa kesaksian itu, saudara? Kesaksian itu bukan menceritakan tentang siapa diri kita, bukan. Kesaksian itu memberitakan tentang pribadi Tuhan.
Jadi kalau hidup kita jadi kesaksian, kita tidak menceritakan tentang siapa diri kita. Saya ini hebat loh, saya punya harta yang banyak, saya punya jabatan yang tinggi, saya punya pangkat ini dan sebagainya. Tidak, saudara. Kesaksian itu memberitakan tentang pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, inti kesaksian tokoh-tokoh iman di Ibrani 11 adalah surga. Apa inti itu, saudara? Inti itu artinya isi yang paling pokok, isi yang paling penting, atau bagian yang utama, bagian yang penting. Itu inti. Inti kesaksian, bagian yang penting kesaksian hidup tokoh-tokoh iman adalah tentang surga. Saudara yang saya kasih, harus kita akui bahwa setiap kita memiliki rumah di bumi ini yang kita rancang, kita bangun dan tempati selama hidup yang diizinkan oleh Tuhan. Ada di antara kita juga yang mungkin tidak memiliki rumah sendiri. Ada yang hanya mengontrak, menyewa, tetapi tidak menjadi masalah, saudara. Kenapa? Yang terpenting bagi kita adalah kita sudah punya kepastian kita memiliki rumah di sorga. Apakah rumah di surga itu? Rumah di surga adalah rumah yang dirancang, dibangun, dan ditempati oleh Allah. Rumah yang kita bangun, kita rancang di bumi ini sifatnya sementara, saudara. Rumah kita di bumi ini tidaklah abadi. Tapi rumah di sorga yang dirancang, yang dibangun oleh Allah, itu sifatnya abadi, kekal. Dan orang-orang tokoh-tokoh iman yang di dalam Ibrani pasal 11, inti kesaksian mereka adalah tentang surga. Makanya mereka katakan mereka menantikan satu kota yang baru. Apa itu? Surga. Mereka tidak dapatkan waktu mereka hidup dan sampai mereka mati, saudara. Itu sebabnya inti kesaksian mereka adalah tentang surga. Dan so, inti kesaksian kita adalah rumah kita yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Sekali lagi saya mau katakan, kekal itu sifatnya selama-lamanya. Bukannya fana, saudara. Surga itu kekal selama-lamanya. Tapi seringkali kita fokuskan hidup kita hanya 70-80 tahun yang sementara di dunia ini, saudara. Kita habiskan semua untuk rumah kita yang kita rancang, kita bangun di dalam dunia ini. Pada ada rumah yang kekal, yang dirancang, dibangun oleh Allah sendiri. Dan harusnya kita, inti kesaksian kita adalah rumah kita yang ada di surga. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Apa yang dikatakan di sana? Saya bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, apa itu? Jasad kita, saudara. Tubuh manusia kita. Waktu dibongkar, kematian datang menjemput kita. Lalu orang percaya kemana, saudara? Orang percaya di sana Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi mereka. Tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kadang saja, saudara, kita kagum dengan ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh manusia dalam dunia ini. Rumah yang hebat, yang besar, yang mewah. Siapa yang buat? Manusia. Siapa insinyur ini dan sebagainya. Kita salut, saudara. Kita bangga melihat rumah yang dibangun oleh tangan manusia. Tetapi dikatakan di sorga itu bukan buatan tangan manusia. Tangan manusia seringkali kita kagum bagai buatan tangan Tuhan, saudara. Sorga yang sudah disediakan buat kita itu buatan tangan Allah sendiri.
Dan waktu kita mati, kita orang percaya, pergi ke sana, saudara. Makanya kita nggak usah takut menghadapi kematian. Kapan aja silakan kematian yang menjemput kita. Silakan saudara. Saya kapan saja siap saya mati saudara. Saya siap. Saya tidak fokuskan hidup saya kepada harta dunia. Tidak pada rumah saya. Tidak kepada Tuhan di sana. Karena saya tahu surga itu tempat buatan tangan Allah sendiri. Adalah kekal selama-lamanya. Dan inti kesaksian kita adalah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Satu lagi, Filipi 1 ayat 21. Saya bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Bukan hidup bagi harta dunia, bukan. Bukan hidup bagi rumah kita yang mewah, yang besar, bukan. Tapi hidup bagi Kristus. Dan waktu datang kematian, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena kita disediakan tempat surga yang kekal. Ciri orang beriman yang kedua, inti kesaksian hidup mereka adalah surga. Surga. Orang-orang yang sudah pergi mendahului kita, kalau mereka dalam Tuhan, mereka sudah tempati tempat itu, saudara. Surga yang kekal itu. Dan nanti kita juga akan ke sana, saudara. Kenapa? Kita orang beriman. Kita punya tanda jadi milik iman kita. Dan ciri orang beriman, inti kesaksiannya adalah tentang surga. Yang ketiga, saudara, apa ciri orang beriman yang ketiga? Firman Tuhan mereka lakukan dengan taat. Orang beriman itu punya tanda khas dalam hidup mereka. Mereka itu melakukan firman Tuhan itu dengan taat, dengan patuh atau dengan setia. Tokoh-tokoh iman di Ibrani 11, mereka adalah tokoh-tokoh iman yang melakukan firman Tuhan dengan taat dalam hidup mereka, saudara. Mereka patuh dan setia melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nuh, tokoh iman itu dari Ibrani 11. Dia taat melakukan segala perintah Tuhan dalam hidupnya. Tuhan katakan bahwa Nuh, buatlah batra. Buat batranya di atas gunung. Panjangnya sekian, lebarnya sekian. Apakah Nuh buat? Nuh buat, saudara. Waktu itu tanda-tanda banjirnya udah ada? Belum ada. Tanda hujan turun? Tidak ada, saudara. Tapi Nuh buat. Dan dibuatnya di atas gunung, saudara. Orang ketawain dia. Orang ketawain apa yang dibuat oleh Nuh. Tapi Nuh taat melakukan perintah bapaknya. Ayat itu katakan, Nuh melakukan tepat seperti yang diberitakan Tuhan oleh dia. Tepat, saudara, artinya patuh dan setia dia lakukan perintah Tuhan itu. Kedua, Abraham. Apakah Abraham patuh? Patuh, saudara, patuh. Setelah dia menunggu 25 tahun anak yang Tuhan janjikan, anak perjanjian, yang diberi nama Ishak. Ishak kurang lebih waktu itu umurnya belasan tahun. Lalu datang berita Tuhan, Abraham, korbankan anakmu. Korbankan anakmu di satu tempat yang nanti aku akan tujukan kepadamu. Bayangin saudara, waktu itu Abraham sedang tumbuh kasihnya kepada Ishak. Datang berita Tuhan, korbankan anakmu. Apakah Abraham menolak? Tidak. Apakah Abraham menjaga? Tidak. Ya Tuhan, saya lakukan. Dia bawa Ishak ke Gunung Moria. Dia bawa kayu bakar di sana. Waktu Ishak tanya, Pak, mana yang kita mau korbankan? Abraham bilang, nanti Tuhan sediakan. Sampai di Gunung Moria, dibuatlah mezbah korban bakaran. Siapa yang diikat di atas itu? Ishak. Ishak diikat di sana.
Ishak diam aja, dia patuh apa yang dikatakan oleh bapaknya. Waktu Abraham membunuh, Allah katakan, jangan, lihat di sebelah, ada kambing domba yang sudah kusediakan. Berat saudara, anak cuma satu. Nunggunya 25 tahun saudara, 25 tahun. Lalu mulai remaja, Abraham sudah tumbuh kasihnya kepada Ishak. Tuhan katakan, korbankan anakmu. Abraham patuh saudara, kenapa? Karena dia taat melakukan perintah Tuhannya. Semua tokoh iman melakukan perintah Tuhan dengan taat saudara, kenapa? Karena ini ciri orang beriman. Tokoh-tokoh iman cirinya adalah mereka taat melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah bantah, mereka tidak pernah tolak kebenaran mereka datang, mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Coba kita melihat Ulangan 28 ayat 1. Apa yang dikatakan di sana? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Ini orang taat atau orang tidak taat? Orang taat. Waktu kita taat melakukan perintah Tuhan akan mengangkat kita dari segala bangsa. Dan itu dialami oleh Abraham. Jadi bapak segala bangsa Abraham itu. Ishak juga ngalami saudara. Yakub juga alami jadi bangsa yang besar. Yusuf juga alami jadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena mereka taat melakukan perintah Tuhan di dalam hidup mereka. Coba kita lihat bagaimana ketaatanmu kepada firman Tuhan. Kita yang tahu saudara, apakah setiap firman Tuhan datang dalam hidup kita, kita lakukan dalam hidup kita. Atau seringkali kita tidak mau lakukan. Seringkali kita bantah kebenaran firman Tuhan. Kita tidak pernah taat melakukan perintah Tuhan. Ciri orang beriman yang ketiga. Mereka taat melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Yohanes 14 ayat 23. Apa yang dikatakan di sana? Yohanes 14 23 saya bacakan. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Ini Yesus yang katakan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi Yesus katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau pasti menuruti firman-Ku dalam hidupmu. Dan kalau kita turuti apa? Dia, Yesus, akan datang dan tinggal bersama dengan kita. Luar biasa saudara. Kalau kita taat melakukan perintah Tuhan, tidak pernah rugi melakukan perintah Tuhan. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat. Apa ciri orang beriman yang keempat? Mereka tidak gampang putus asa. Tokoh-tokoh iman, yang itu Ibrani pasal 11 adalah pribadi-pribadi yang telah mengalami banyak kesukaran, banyak kesulitan, aniaya, dan penderitaan. Mereka alami saudara, tetapi mereka tidak pernah kecewa. Mereka tidak pernah menyerah, mereka tidak pernah putus asa dan tidak marah kepada Tuhan. Mereka sudah taat melakukan, tapi mereka alami aniaya, penderitaan, saudara. Mereka alami kesulitan dalam hidup mereka, kesukaan mereka alami dalam hidup mereka, tapi mereka tidak pernah putus asa dan kecewa kepada Tuhannya. Mereka tidak marah kepada Tuhannya. Justru masa-masa sukar yang mereka alami dalam hidup mereka membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka semakin menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Luar biasa saudara. Mereka alami penderitaan.
tapi mereka tidak pernah putus asa. Apa yang sedang kau alami hari-hari ini dalam masa pandemik ini, saudara? Kesulitan berusaha, kesulitan ekonomi, mengalami tantangan dalam hidupmu, bekerja yang susah dan sebagainya, rugi, merosot omsetnya. Saudara mengalami hal itu? Pernah saudara kecewa sama Tuhan? Pernah saudara putus asa sama Tuhan? Hanya saudara yang tahu. Tapi ciri orang beriman yang keempat, mereka tidak gampang putus asa. Mereka tidak gampang putus asa. Justru iman mereka semakin kuat menghadapi semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Mereka semakin menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Harusnya seperti itu, saudara. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita jangan menjadi orang Kristen yang mudah putus asa menjalani kehidupan ini. Semua kita nikmati, saudara. Kesusahan penderitaan kita alami karena semua mengalami hal yang sekarang ini, saudara. Tapi yakinlah, di balik semua itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Saat batas waktu Tuhan sudah selesai, Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Amsal 24 ayat 10. Perhatikan di sini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati, jika engkau putus asa pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu, saudara, kecil. Kau mulai cari jalan pintas karena engkau tidak kuat. Cari pertolongan di sana dan di sini. Kecil kekuatanmu, saudara. Waktu engkau tahu Tuhan izinkan kesulitan datang dalam hidup kita. Kalau itu seizin Tuhan, kita kuat menghadapi itu. Tidak kecil kekuatan kita. Tuhan katakan ada batas masa berlakunya semua penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Dan di akhir semua itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah di saat engkau mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan, engkau mengeluh, engkau tidak tahan, engkau tawar hati, kecil kekuatanmu. Mazmur 40 ayat 2. 46 ayat 2, ini ayat terakhir. Mazmur 46 ayat 2, saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di saat justru kesesakan terjadi, kesulitan terjadi dalam hidup kita, kita katakan, Tuhan, ini masalahku, ini persoalanku, ini penderitaanku, Tuhan. Waktu kita sudah tidak ada lagi jalan keluar, karena Dia Allah yang setia, Dia akan berikan jalan keluar kepada kita. Dia akan berikan pertolongan. Kenapa? Karena penolong sangat terbukti. Tuhan itu sanggup menolong kita. Menghadapi apapun dalam hidup, Tuhan sanggup. Enggak usah takut kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Di mana ada Tuhan, di situ ada pertolongan Tuhan. Mari jadilah orang yang beriman. Orang beriman itu punya tanda khas, ciri di dalam kehidupannya. Fokus hidup mereka adalah kekekalan. Inti kesaksian mereka adalah tentang surga. Lalu yang ketiga, firman Tuhan mereka lakukan dengan taat. Dan yang keempat, mereka tidak gampang putus asa dalam hidup ini. Mari semua yang sedang kita alami dalam ini, kita serahkan sama Tuhan, saudara. Dia adalah Allah yang maha tahu, maha mengerti. Dia sanggup menolong kita di saat kita mengalami kesesakan dalam hidup ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan satu pujian, saudara. Kita lama enggak naikkan pujian, kita naikkan pujian.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, musim apa yang sedang kau alami dalam hidupmu? Musim kesusahan, musim kesulitan, musim masalah, atau musim yang menyenangkan kau alami dalam hidupmu, saudara? Musim apapun yang kau alami, saudara, kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, Yesus ada dalam hidup kita, kita sanggup mengatasi semua musim itu dalam hidup ini. Kasih-Nya cukup, saudara, buat kita. Pandang Yesus-Mu, saudara. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang luar biasa. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Seberat apapun masalahmu, sesulit apapun kesukaranmu, Dia sanggup menolongmu, saudara. Engkau sedang sakit, Dia sanggup menyembuhkanmu. Engkau sedang lemah, Dia sanggup berikan kekuatan kepadamu. Engkau sedang marah biasa, Dia sanggup berikan jalan keluar atas masalahmu. Kau menghadapi apapun, Dia sanggup menolongmu, saudara. Dia Allah yang luar biasa. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia ada di sampingmu. Dia ada di sebelahmu, saudara. Dia ada di depanmu. Dia ada di belakangmu. Tangannya terbuka untuk menolongmu dan memberkati hidupmu, saudara. Hurina malam baturi Yesus Tuhan. Hina malam baturi Yesus Tuhan. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Ya.
Saya undang Pendeta Sefri Kumayas maju ke depan berdoa. Memberi pertolongan. Melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Pendeta Sefri Kumayas berdoa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Yesus. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini Tuhan, di masa pandemi COVID-19 Tuhan, iman kami sedang mengalami proses Tuhan. Iman kami sedang mengalami ujian untuk maju pada level yang lebih tinggi lagi. Itu sebabnya Tuhan, biarlah iman kami kuat dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Iman kami kuat menghadapi setiap masalah dalam hidup kami. Baik di tengah keluarga kami, baik di tengah-tengah pekerjaan kami, baik di tengah-tengah karir kami, bahkan masa depan pun Tuhan. Tetapi kalau kami memiliki iman yang tetap berpengharapan kepada Engkau, bahkan Tuhan kami tetap melihat kekekalan sorga yang Engkau siapkan dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan yang kami hadapi, kami belajar kepada tokoh-tokoh firman-Mu sampai akhir hidup mereka tetap beriman kepadamu. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami yang datang Tuhan, apapun Tuhan pergumulan kami, persoalan kami percaya firman-Mu sudah meneguhkan kami, firman-Mu sudah menguatkan kami, firman-Mu sudah memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kepastian, kami pulang dengan jawaban lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu menyertai hamba-Mu. Supaya setiap firman-Mu, setiap suara yang disampaikan Tuhan lewat hamba-Mu akan memberkati setiap telinga yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan akhiri ibadah pagi hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.